Mari kita selami diri kita, begitu banyak Allah menitipkan rezeki di dalam tubuh kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Lalu kenapa kalau Allah sayang kepada kita semua, kok Allah mengutus makhluknya yang super halus yang disebut dengan COVID-19? Disinilah Allah sedang menguji iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini, bagaimana semua kabarnya? Mudah-mudahan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah bisa kita bertemu lagi hari ini. Saya Bumi Maulana beserta guru kita semua, Pak Ustadz Tanu, bisa menemani pemirsa semua secara live. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, sebelum saya memberikan temanya pada hari ini, saya akan bacakan sedikit puisi dulu untuk kita semua. Hari terasa semakin sendu, saat beban yang dipikul terasa semakin berat. Namun apa daya, pandemi yang belum berakhir ikut mengoyak. Hancurkan pendapatanku. Pemirsa, tema kita pagi hari ini adalah tema yang dirasakan oleh banyak sekali orang, dirasakan mungkin oleh kita semua yang sedang menyaksikan acara ini, yaitu Corona hancurkan pendapatanku. Apapun itu, semuanya terjadi atas izin Allah. Mudah-mudahan lewat tayangan ini kita bisa mengambil pelajarannya dan mudah-mudahan Allah memberikan solusi atas semuanya. Insyaallah, amin. Kalau begitu langsung saja kita persilakan kepada Ustadz tamu kita, Ustadz Zaki Mirza. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Pemirsa MNC TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hambanya terlalu sering mempersempit makna rezeki. Rezeki seolah-olah kita artikan hanya berbentuk materi, uang. Padahal Allah itu adalah pemberi rezeki yang terbaik. Wallahu khairur raziqin. Dan begitu banyak Allah menitipkan rezeki dalam hidup kita. Bukan hanya uang. Mata yang bisa melihat itu rezeki. Kaki yang bisa melangkah itu juga rezeki. Jantung yang berdetak, rezeki. Nadi yang berdenyut, itu juga rezeki. Jadi, nggak usah kita lihat keluar dari dalam diri kita. Mari kita selami diri kita, begitu banyak Allah menitipkan rezeki di dalam tubuh kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Lalu kenapa kalau Allah sayang kepada kita semua, kok Allah mengutus makhluknya yang super halus yang disebut dengan COVID-19? Disinilah Allah sedang menguji iman kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena bagi orang yang mengembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah, lillahi rabbil alamin, bahkan ketika Allah menitipkan musibah, musibah itu bisa jadi anugerah untuk hamba tersebut. Tidak mungkin musibah bisa berubah menjadi anugerah kalau bukan karena lillahi rabbil alamin.
Pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan begitu banyak ekonomi masyarakat terutama kita di Indonesia yang terdampak dari COVID-19. Ada yang alhamdulillah justru dengan COVID usahanya semakin maju. Ada golongan kedua yang mau tidak mau harus makan tabungan setiap hari. Terus terkikis dan hampir habis. Bahkan ada istilah golongan yang ketiga, OTG, orang tanpa gaji. Bayangkan, setiap hari dia tidak punya pemasukan harian, dia pasrah. Kita masuk ke dalam golongan yang mana dalam 3 kategori tersebut, bukan itu masalahnya. COVID-19 ini bagi kita hamba Allah bisa jadi itu adalah ujian atau teguran, atau jangan-jangan COVID ini adalah hukuman buat kita. Buat orang yang selama ini sebelum COVID mungkin dia sudah rajin beribadah, tahajud, sholat duha, peduli tetangga, hubungan vertikalnya bagus, horizontalnya dia sempurnakan, kepada masyarakat dia baik. Tapi dia kena COVID, bisa jadi itu adalah ujian, karena Allah sedang menguji imannya. Apakah dengan wabah pandemik ini imannya semakin meningkat, atau jangan-jangan dia semakin putus asa. Setiap orang ketika ingin derajatnya diangkat oleh Allah pasti diuji. Ada manusia yang sebelum COVID setengah baik. Sholat rajin, ngomongin orang juga rajin. Tahajud rajin, tapi berantem sama saudara gara-gara warisan nggak pernah berhenti. Lalu Allah titipkan COVID, dia terdampak. Bisa jadi ini teguran. Karena Allah ingin dia menjadi manusia lebih baik lagi. Amin. Belajar dari musibah COVID yang Allah titipkan. Ada juga sahabat-sahabat kita, saudara kita yang selama ini nggak pernah tobat. Nggak pernah kapok. Diuji, dijewer sama Allah, dinasehati, tidak pernah bertobat. Maka COVID bisa jadi adalah hukuman buat orang tersebut. Permasalahannya, buat kita sendiri. Apakah COVID itu ujian, teguran, atau hukuman? Jangan pernah menyalahkan orang lain. Carilah kesalahan diri sendiri. Karena yang bisa menjawab pertanyaan itu bukan orang lain, tapi diri kita masing-masing. Bagi yang merasa ini ujian, jangan merasa sombong. Allah menguji iman kita, ibadah kita. Supaya ibadah kita tidak merasa lebih benar, kita tidak merasa menjadi ahli surga. Ibadah pada hakikatnya adalah untuk kita menjadi manusia baik dalam urusan muamalah. Amin. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang salat harusnya dengan salat yang dia dirikan, dia menjadi pribadi yang baik terhadap siapapun. Tidak pandang bahasa, tidak pandang budaya, tidak pandang agama. Amin. Dia lakukan semua itu hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang selama ini merasa mungkin hukuman atau teguran, berubahlah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak ada iktikat baik untuk berubah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zaki, terima Siap. kasih ya Ustaz Zaki ya. Baik, pemirsa, saat pandemi COVID-19 ini seperti yang dikatakan oleh Ustaz Zaki, itu berdampak pada hidup kita, apakah ujian, teguran, atau juga ini sebuah musibah. Bagaimana pandangan dari Pak Ustadz Danu? Dan nanti juga kita akan ada pertanyaan dari narasumber online kita. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah. Itu dia videonya. Sekarang saja kita dengarkan tausiah dari guru kita, Pak Ustadz Danu. Pak Ustadz silakan tausiahnya, Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan juga diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kita saat ini menarik. Corona hancurkan pendapatanku. Selama ini memang kita lagi terpuruk. Tidak cuma kita saja, negara kita terpuruk. Dunia lagi terpuruk. Dan kita harus memahami sebagai seorang muslim dan belajar taat kepada Allah Ta'ala. Ya,
harus memahami banyak ayat dan mana ayat-ayat yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau yang kita pahami salah satunya adalah tidak ada daya dan kekuatan apapun yang terjadi kecuali atas izin Allah. Ini kita harus memahami bahwasanya Corona atau COVID-19 ini berlabuh di muka bumi ini pasti atas izin Allah. Nah, kalau itu atas izin Allah, semua yang terjadi dari dampak dari COVID-19 ini kita harus paham. Nah, ini cara memahami. Fahami. Ini menjadi ujian, entah itu ujian itu berupa musibah, entah itu berupa sesuatu yang tidak mengenakkan, itu tetap ujian. Nah, ujian ini harus kita fahami lagi. Tadi sempat diceritakan, dibacakan oleh Ustaz Zaki, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat tersebut menceritakan bahwa Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Allah itu sudah menceritakan tidak akan membebani seseorang. Berarti setiap manusia, khususnya yang muslim itu pasti menurut catatan Allah itu sanggup. Menurut catatan Allah dari sisi imannya. Tapi perlu saya ingatkan, iman itu akan terganggu oleh nafsu-nafsu masing-masing. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, yang menjadikan seseorang itu tidak sanggup dia menerima ujian yang dari sisi hadisnya diceritakan bahwa ujian itu bisa meningkatkan grade seseorang, derajat seseorang. Betul begitu Ustadz ya? Benar, tetapi dengan catatan dia harus lulus di ujian tersebut. Ya, harus lulus. Nah, kita harus memahami lulusnya ujian itu mengharus. Jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan orang lain. Tadi sudah diceritakan oleh Ustaz Zaki. Jangan menyalahkan, ini semuanya dari Allah. Ayo kita berusaha untuk lebih dekat pada Allah Ta'ala. Lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Kalau yang kita pikirkan itu adalah tentang rizki, coba kita benahi diri kita. Wa fis sama'i rizqukum, dijelaskan. Di langit ada jalan rezekimu. Benar, kondisinya kini masih pandemi. Kemudian apa yang dipergunakan agar rezeki tersebut sampai pada kita? Dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat tersebut. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Kebaikan itu apa aja yang bisa kita kerjakan sebagai seorang muslim? Sholat. Kerjakan sholat karena Allah. Baca Quran, sama ini kebaikan. Kerjakan baca Quran karena Allah. Jangan hanya duniawi saja, karena Allah. Karena kita sudah berjanji bahwa semua yang kita kerjakan di muka bumi dari sholat, ibadah, hidup dan mati kita hanya karena Allah. Kerjakan karena Allah. Kemudian berbuat baik pada orang tua, berkata yang baik. Kemudian hormat pada orang tua. Kemudian apa? Hormati istri kalau kita imam. Kalau yang perempuan hormati suami, suami adalah imam. Dan banyak kebaikan yang harus kita kerjakan setiap hari. Kalaupun umpamanya pemerintah ya masih bingung dalam menjadikan negara ini tidak terpuruk, jangan salahkan pemerintah. Wong kita sendiri nanti kalau jadi presiden pusing juga. Kita jadi menteri pusing juga. Nah, jangan nyalahkan. Tadi sudah diceritakan oleh Ustaz Zaki, sudah betul, nggak usah menyalahkan. Ayo kita berubah diri kita. Karena nanti pada waktu Allah mau memberikan rezeki kepada manusia, itu nafsi-nafsi. Nggak sama. Jadi semakin kita berubah kepada Allah Ta'ala dengan baik, dengan kuat, dengan khusyuk. Tidak menyalahkan, mudah-mudahan malah rezekinya besok. Kalau kita dianggap lulus oleh Allah Ta'ala, malah diangkat lebih baik daripada yang lain. Amin, amin. Ya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi gambaran Amin, ya Allah. bahwasanya semua yang terjadi inilah ujian hidup kita. Jangan hanya cuma menjadi label bahwa hidup ini ada ujian, nggak taunya datang COVID, nyalain orang lain lah, itu namanya munafik. Nggak boleh kita seperti itu. Ayo belajar tunduk pada Allah Ta'ala, berusaha. Kalau saat ini sudah sudah vaksin, silahkan vaksin, tidak ada masalah. Ya, kalau memang mau ke umroh atau haji, ya vaksin yang
yang di sana diizinkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi Sesuai. gambaran yang baik dan manfaat. Amin. Allahu a'lam. Allahu alam. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya.